rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Luna, dan Luna, oke? Terra dan Luna ini telah menggemparkan di seluruh dunia cryptocurrency-nya. Jangankan kalian yang kelas 3, setara Binance saja sekarang kemarin-kemarin itu kan sudah bocor ya bahwasanya dia itu melakukan histori pembelian sebanyak 15 juta Terra pada saat di tahun 2018. Wow, bisa kalian bayangkan berapa banyak Lamborghini yang bisa dibeli 15 juta Terra pada saat di era tahun 2018, bukan 2022 ya, yang sekarang 1 Terra itu bahkan tidak bisa membeli satu kerupuk saja. Kemarin juga banyak yang menggebu-gebu karena dia di listing di mana-mana lagi, di Binance, di BingX, atau di Major Exchange Top 1 Indonesia ya kan, Indodax. Tapi seperti analisis saya bahwasanya memang itu tidak akan terjadi apa-apa dan tidak akan ngefek sama sekali. Bisa kita melihat sekarang harga Terra cuma Rp2 saja dan turun kembali menjadi 20,65%. Nah, masalah beberapa pendapat bahwasanya Luna akan mendeklarasikan revival atau seperti Luna 2.0. Nah, yang menurut saya itu bullshit semuanya ya. Ini seolah mengingatkan saya ke mbak-mbak ini. Dia bilang bahwasanya pada saat di Indonesian Lawyer Club, pada saat keputusan Pak Presiden yang terhormat memindahkan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain, itu seolah-olah mengkonfirmasi kegagalan dia sebagai presiden. Yang bilang bahwasanya sebelum dia diangkat jadi presiden, kita bisa menilai bahwasanya semuanya itu gampang. Masalah macet di ibu kota, masalah banjir di ibu kota itu semuanya bisa diselesaikan. Tapi tiba-tiba ada keputusan mutlak yang bilang bahwasanya ibu kota akan dipindahkan. Nah, ini sama halnya seperti seorang CEO Luna, si Deka, kita sebut aja Deka. Si Deka ini ya seolah-olah mengkonfirmasi kegagalannya dengan cara menggunakan revival Luna 2.0. Bagi yang tidak paham, mungkin kalian bisa cek Twitternya ya, Twitternya si Deka ini. Kalian baca-baca semuanya, coba saya ringkas secara singkat, padat, dan jelas, dan tidak lupa dengan menggunakan logika. Luna yang sekarang harganya 2.18 ini, yang digadang-gadang dulunya itu kurang lebih $100, ini menjadi sebuah perdebatan di antara dunia per-cryptocurrency-an. Jadi gini, semuanya akhirnya didesak tuh kan, semuanya akhirnya didesak. CEO, developer, si Luna itu semua didesak, baik dari para investor, para aplikasi yang bekerja sama dengan dia, ataupun dengan siapapun yang bernotaben holder Luna. Bahkan ada juga yang sampai ngedatengin rumah CEO-nya karena rugi 33 miliar, ada sampai bunuh diri, dan yang sebagainya, seperti itu. Lalu tiba-tiba akhir-akhir ini dia menggunakan beberapa retweet yang revival 2.0 gitu kan, yang dimana itu menurut saya klasik banget, serius. Itu klasik ya. Pesan saya, jangan karena dia adalah orang luar, maka dia tidak mempunyai jaminan scam-scam seperti para penipu ulung di Indonesia. Seperti Mimel, seperti Edcash, seperti Wincash Coin, seperti DDK Coin, yang semuanya menggunakan kalimat penenang. Dan pada akhirnya mereka ini hanya ingin kabur secara perlahan demi perlahan. Ada yang ingat DDK Coin pada saat itu ya? DDK Coin ini menggunakan katanya kurs setara dengan emas ya kan? Yang satu koinnya itu dulu setara dengan jutaan rupiah pada saat itu ya. Ini cerita singkat aja. Dan pada saat harganya udah benar-benar demand tidak sesuai dengan penjualan, itu akhirnya harganya turun semuanya. Dan apa CEO-nya membuat sebuah
konfirmasi kegagalan juga, tapi dengan bahasa yang manis sama seperti Deka. Bang, lu kok nyambung-nyambung ke DDK Coin dan lain sebagainya? Dengerin dulu biar lu paham maksud gue, oke? Nah, dari situ semuanya CEO mengeluarkan deklarasi baru bahwasanya ini semuanya akan kembali stabil. DDK Coin akan berbentuk kripto sekarang yang akan semuanya dijaminkan supply and demand. Semuanya akan serba otomatis pada saat itu. Yang tadinya satu koin itu nilainya jutaan rupiah, akhirnya menjadi ratusan perak, ribuan, yang sekarang tidak ternilai oleh apapun lagi si DDK itu. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang panas pada saat 1 juta rupiah itu mempunyai harapan, dan begitu saja harapannya sampai dia mungkin sakit-sakitan, ada yang meninggal dan lain sebagainya gitu kan. Yang tadinya jutaan koin ya, jutaan per koin, sekarang udah tidak ternilai harganya, tapi diberi harapan oleh kalimat-kalimat penenang seperti itu. Sama halnya yang diungkap sama si Deka nih. DDK Coin, Edcast, Wincast Coin, itu semuanya berawal dari sebuah kegagalan. Entah itu kegagalan sistem, entah itu kegagalan yang disengaja karena Ponzi ya. Ataupun kegagalan yang lainnya. Ya, semuanya punya pembelaan dong. Saya juga punya pendapat dong gitu kan. Semua kan pembelaan bahwasannya itu karena kegagalan sistem dari UST dan Terra sendiri dan Luna dan bla 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 bla. Tapi saya punya pendapat ya. Jadi suka-suka saya sepertinya. Dari sudut pandang koin-koin yang sudah terjadi. Jadi yang ngebacot, lu belajar lagi Bang. Lu udah ada belum waktu angkat-angkatan Ponzi-Ponzi seperti BitConnect, Edcast yang dari dulu, terus Wincast Coin, DDK. Udah ada belum lu? Kalau lu belum ada pada saat itu, berarti era kita beda, kasta kita beda, pengetahuan lu masih kurang ya bos, oke? Nah, lalu bilang bahwasanya Terra seperti ini. Dia mengeluarkan kalimat-kalimat penenang yang sama pada saat CEO-nya dulu gitu kan ya. Bisa kalian cek, kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris tinggal translate, susah-susah amat ya, tinggal translate ya gitu. Dia mengatakan salah satu pendapat yang cukup sangat saya sayangkan terucap dari mulut seorang CEO yang notabene pernah menduduki top 10 besar CMC. Pernyataan ke ini ya, itu seolah-olah lucu banget gitu bagi saya. Sumpah, cowok ini otaknya di mana kayak gitu. Dia bilang dan mendeklarasikan bahwasanya ini semuanya hanya tentang kepentingan. Holder UST ingin UST naik, sedangkan holder Luna ingin Luna naik. Itu seolah saling bertabrakan dan tidak mungkin bisa terjadi naik secara bersamaan. Matamu, cok! Gila apa? Lu sekarang udah ngedam Luna. Luna itu udah dam dari harga $100 hingga 2 perak. Bukan $2, 2 perak, dan lu masih bisa bilang kayak gitu. Cok, gila aja. Lu yang masih dibegoin, jancok lah, goblok lu sumpah. Serius, itu goblok banget itu menurut saya. Dia mengeluarkan statement yang itu, yang ini kalau kita lihat tanggalnya belum ada 1 minggu ya. Dia mengeluarkan statement bahwasanya ini berupa kepentingan antara USD dan Luna. Gila, dari mana kepentingannya? Luna itu udah down sampai 2 perak dan harga USD pun down. Jadi sekarang mana yang benar? Ya, lu seolah bilang bahwasanya tidak akan pernah bisa terjadi UST dan Luna itu naik ya. Salah satunya harus dikorbankan. Lah, Luna lu udah berkorban ya. Dari harga $100 sampai 2 perak udah berkorban. UST lu udah yang katanya stable coin ya, sekarang ini berubah menjadi fluktuatif coin. Lah, gimana logikanya lu ngeluarin statement yang udah jelas-jelas terjadi? Harusnya kalau statement kayak gitu, salah satunya lu korbanin, lu benerin tuh satu ya kan, terus udah harga stabil, baru lu seimbangin satu lagi. Nah, itu baru gagal. Lu ngebuat statement kayak gitu dengan Luna udah dam, gila, 2 perak bos. 2 perak dari harga $100, dari harga 1,5 juta sampai ke 2 perak. Kurang dam kayak gimana lagi? Kurang impact kayak gimana lagi coba? Hayo, coba pikir secara logika, jangan lu mau dibodoh-bodohi aja. Terus statement yang selanjutnya dia bilang kayak begini nih. Dia bilang, lo translate kayak nggak ngerti. Dia bilang kayak gini, dia bilang bahwasanya stable coin bukan sebuah konsep yang benar. Lah, lu gimana sih? Lu dulu kan memviralkan bahwasanya Terra ini adalah sebuah blockchain dengan stable coin yang berteknologi tidak menggunakan fiat atau jaminan. Nah, aduh. Dan lu juga harusnya mikir secara logika ya. Di beberapa video gue yang lalu juga udah gue ingatkan bagaimana secara logikanya ya, stable coin itu yang harusnya dijaminkan dengan fiat atau uang asli atau sebuah aset yang tidak berjalan fluktuatifnya, alias yang harus normal terus, harus flat terus. Sekarang gini, lu mau aja ada stable coin yang dijaminkan dengan kripto juga, yang notabene kripto itu harganya fluktuatif, naik turun.
Akhirnya apa? Itu seperti hanya bom waktu. Ya, seberapa kuat investor dia, seberapa kuat liquidity provider dia. Sedangkan utilitas dan use case-nya aja belum secara maksimal. Walaupun udah banyak sekali ya orang yang kerjasama dengan Luna, tapi dia masih seumur jagung, oke? Berbeda dengan orang yang sudah 5-10 tahun, entitas yang udah 5-10 tahun, utilitas dan use case-nya ini baru berjuang untuk tumbuh. Sedangkan dipaksa untuk menahan harga UST, untuk dipaksa menjalan harga stablecoin, ya nggak akan bisa ya, sampai pada dasarnya liquidity providernya habis, baru langsunglah dia dump seperti sekarang ya. UST dan Terra sudah dump dan baru mengeluarkan statement seperti itu. Lalu singkat cerita nih ya, si DK ini menggunakan sebuah proposal yang digadang-gadang ada Luna 2.0 dengan deskripsi yang bisa kalian dibaca di Twitter atau di media manapun. Saya nggak mau ngejelasin juga karena udah dijelasin ya. Inti dari intinya adalah dia menggunakan sebuah peraturan dari A sampai Z bagaimana solusinya ini mengkonfirmasi kegagalan Luna. Jadi maksud lu kayak gimana Bang? Jadi gini, Luna itu akan dihapus ya. Terus lu bilang, enggak, Luna itu hard fork. Itu bahasa halusnya aja bos. Oke, sama aja itu mengkonfirmasi kegagalan. Sama aja kayak ibu kota Jakarta yang tadinya rumit, yang tadinya harusnya bisa dibenerin, terus dia dipindah ke ibu kota lain, di kota lain, di provinsi lain. Nah itu sama aja seperti itu. Kalau lo bilang itu hard fork, itu bahasa kerennya doang. Serius, itu bahasa kerennya doang. Jadi Luna ini akan diubah menjadi Luna klasik lah, atau apalah, LUNC lah, dan sebagainya kayak gitu. Itu sama aja, itu cuma bahasa yang diperhalus doang. Jadi Luna ini akan dihapus dan akan di snapshot ya. Holder-holdernya itu akan mendapatkan sebuah blockchain baru atau sebuah entitas baru yang dinamakan Luna juga sih. Cuma blockchainnya udah beda ya, alamatnya udah beda. Intinya sistem-sistemnya semuanya udah beda. Kata DK adalah kita semua ulang dari nol. Lo katanya si bensin kali ah. Ulang dari nol semuanya. Jadi semuanya diulang dari nol. Yang tadinya proposal pertama itu menghasilkan sebuah kontroversi karena tidak disesuaikan dengan harga UST dan harga Luna. Kalau Luna sebelum DAM sama sesudah DAM dikelompokkan tuh, dipisah. Yang sebelum DAM itu akan dikasih kompensasi lebih besar persentasenya. Kalau yang sesudah DAM seperti sekarang ini harga 2 perak itu akan dikasih lebih sedikit daripada yang sebelum terjadi DAM. Nah, kalau yang UST-nya itu tidak dikasih kompensasi sama sekali, itu yang V1-nya. Tapi hari yang lalu itu udah dirubah ya kan, udah dirubah karena mendapat penolakan yang banyak sekali. Akhirnya diubah, akhirnya juga dikelompokkan lagi seperti itu, oke? Dikelompokkan lagi seperti itu. Lalu ada satu hal yang bikin saya, aduh ini gimana ini kan. Ini sama aja lo kayak digoblokin serius ya. Bagi para holder yang pre-attack atau sebelum DAM terjadi, ini ada satu entitas atau satu kebijakan yang menurut saya itu merugikan diri kalian sendiri loh ya. Jadi para big investor ini ada yang dinamakan 1 year script atau 2 year script. Jadi asetnya itu tidak boleh diapa-apakan sebelum 1 tahun, sebelum 2 tahun. Jadi gimana ya? Kalau lu misalkan holder Luna banyak nih, lu nggak bisa pakai Luna lu apa-apa gitu kan. Misal lu punya berpuluh-puluh juta Luna gitu, jadi lu nggak bisa apa-apa, bro. Lu nggak bisa apa-apa selama 1 tahun, selama 2 tahun. Iya kalau ini berhasil. Kepercayaan masyarakat udah nggak ada. Tidak ada jaminan 1 tahun ke depan, 2 tahun kemudian harga akan membaik. Bisa aja lu jadi sampah juga si holder itu. Jadi sama aja bohong. Ini semuanya cuma konspirasi yang dibikin supaya lari dengan tenang. Sama halnya tuh seperti para ponzi-ponzi yang di dalam Indonesia seperti Edcast, DDK, WCC dan lain sebagainya, BitConnect dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan nih ya, CEO terhebat yang kata-kata top 1 dunia, CEO Binance, CZ, ini komentar kayak gini. Bagi yang nggak tahu, komentar ini sama aja kayak orang Indonesia kayak gitu. Kalau di Indonesia mah CK kayak gitu kan. Kalau orang luar kayak gini nih, cuma nyebut kayak gitu sama aja kayak gitu. Nah, CEO Binance saja sampai bilang kayak gitu karena saya juga sependapat nih anjir. Saya bukan yang mendukung Binance ya, tapi ini logika saya kebetulan sama dengan CEO-nya. Saya juga mendukung pendapat CEO Binance ya, bahwasanya dia berpendapat tidak ada bedanya kita menggunakan blockchain baru, blockchain yang lama ditinggalkan, itu sama aja kayak mengkonfirmasi kegagalan. CZ itu atau CEO Binance itu lebih baik, dia lebih mendukung bahwasanya udahlah, si Luna Terra ini aja diperbaiki, di-burn aja ya. Setelah di-burn kita perbaiki satu persatu permasalahan yang ada di jaringan Luna dan Terra ini supaya bisa menciptakan kepercayaan masyarakat lagi. Nggak apa-apa walau pelan-pelan. Ya kayak begitu harusnya. Saya lebih berpendapat seperti itu. Karena
logikanya gini, itu ya. Terus gini nih, ini rahasianya nih. Ya, kalau lu lihat YouTuber yang semuanya berpikir positif ya, semuanya YouTuber yang berpikir positif rahasianya kayak gini. Lu dikasih angin surga bahwasanya harga Luna akan $10. Harga Luna akan $15. Harga Luna akan minimal di atas $1. Jangan mimpi itu konversi sama, Cok. Oke? Jangan mimpi itu konversi sama. Maksudnya seperti apa? Gini. Konversi yang kalian gadang-gadang sekarang itu berbeda dengan konversi nanti setelah Luna berevolusi, setelah Luna revival, setelah Luna berganti blockchain, itu beda. Maksudnya bagaimana Bang? Udah to the point aja. Gini, sekarang harga Terra 2,2 perak nih ya kan, terus tiba-tiba berubah nih, konversinya si Luna menjadi $1. Tapi aset Luna lu itu tidak setara dengan sekarang. Karena diubah lagi blockchain-nya, diubah total supply-nya yang sekarang ini berjibun menjadi total supply kurang lebih sekitar 1 miliar kalau tidak salah ya. Nah, itu juga dikonversi lagi, bro. Gak ngerti gue, Bang. Ya, gini aja lah simpelnya. Sekarang lu punya 10 juta Terra nih. Ya, 10 juta Luna misalkan. Dan tiba-tiba harga Luna itu menjadi $1 karena Luna berubah. 10 juta Luna lu itu diubah. 10 juta lo itu di burning lagi, dikonversi lagi menjadi ya entah itu cuma 100.000 Luna, entah itu cuma sekitar 10.000 Luna, karena menurut konversi supply mereka. Kayak gitu, yang tidak diceritakan oleh YouTuber lain nih. Jadi walaupun harga Luna $1 bro, duit lu nggak akan sebanyak itu, duit lu sama-sama aja. Contoh sekarang harga 2 perak nih, duit lu 100.000, ya udah tetap 100.000, bukan 100.000 dikali harga $1, gak gitu konsepnya. Karena konversi perpindahan blockchain alias migrasi itu mengkonversi sesuai supply-nya. Bahkan sampai salah satu entitas ya yang cukup diperhitungkan yaitu Kujira ya, ini memutuskan keputusan yang bulat, oke? Dari sekian banyak entitas yang bekerja sama dengan Luna, Kujira doang yang minoritas atau satu-satunya orang yang langsung bilang, saya tidak setuju. Ya walaupun nggak sekasar saya sih, dia tetap mendoakan Luna dengan baik, tapi intinya dia sudah memberhentikan kerjasamanya dan memilih koin atau memilih blockchain lain. Seperti itu, oke? Jadi semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Cobalah berpikir dengan logika, jangan berpikir dengan harapan, oke? Karena sesuatu yang berharap itu ujung-ujungnya sakit kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komennya, subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, dan jangan sampai kejebak Ponzi Luna, oke? Kalau kalian tidak mau kejebak di lubang yang sama 2 kali. Saya Andi Firmansyah. Use your logic ya, use your logic, jangan harapan. Salam trader.